Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang if ya, penyeleksian dan perulangan. Terus di situ ketambahan array. Oke, penyeleksian kemarin ada 5 macam ya. Kalau di teorinya di sini ada 5 macam. Mulai if else, if dan else itu ya, terus switch case, dan yang terakhir operator ternary menggunakan tanda tanya dan titik 2. Terus untuk yang perulangan atau looping, yang pertama kita menggunakan while, terus do while, dan yang terakhir for. Nah, for ini nanti di sini yang sering dipakai ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke Arduino-nya, langsung belajar bagaimana sih cara mengakses pin digital Arduino. Yang pertama ini kita fokus ke pin digital, walaupun Arduino nanti juga punya fitur pin analog. Yang gampang dulu, yang pertama kita bahas tentang akses pin digital pada Arduino. Oke. Input output pada Arduino. Oke, pin digital pada Arduino bersifat bidireksional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia bisa berperan sebagai input, juga bisa berperan sebagai output, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Tidak bersamaan. Jadi umpamanya sekarang sampai setting pin nomor 2 sebagai input, pin nomor 3 sebagai output, pin nomor 4 sebagai output, bisa seperti itu. Nggak bisa bersamaan, input sekaligus output tidak. Tapi dia punya 2 fungsi, bisa dijadikan input, bisa dijadikan output. Jadi seperti itu. Oke, konsep kerja dari digital input ini tentunya berkebalikan dengan yang digital output ya. Kalau yang pin input digital itu digunakan untuk mendeteksi perubahan. Di sini dinamakan perubahan logika biner. Maksudnya perubahan antara high dan low. Pin ini sekarang kondisinya high atau low, kondisinya logic 1 atau logic 0. Jadi seperti itu. Jadi itu kata kunci di sini adalah untuk mendeteksi kondisi pin digital. Dia 1 atau 0, high atau low. Jadi seperti itu. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya kalau 0 volt itu mewakili low, kalau 5 volt mewakili high ya. 5 volt mewakili high. Tetapi perlu dicatat, tidak semua chip atau IC microcontroller itu terutama yang high ya, itu high-nya diwakili oleh 5 volt. Tidak. Ada yang high-nya dia diwakili 3,3 volt. Kalau low-nya biasanya 0, umumnya 0 kalau low. Tetapi untuk high itu beda-beda, tergantung spek dari IC-nya. Dia supply-nya itu 5 volt atau 3,3. Kalau yang kita pakai ini 5 volt, jenis Arduino Uno, terus Arduino Nano, terus Arduino Mega yang banyak di pasaran itu ya, dia high-nya 5 volt. Kalau yang ESP32, ESP8266 biasanya untuk IoT itu high-nya itu 3,3 volt. Bukan 5 ya, harus hati-hati. Khawatirnya nanti pinnya nggak support 5, sampai kasih 5, inputnya rusak. Jadi seperti itu. Eman, rusak nanti. Terus lagi ada chip atau IC STM32, Bluepin itu ya. STM32 F103 serinya. Itu juga sama, high-nya bukan 5 volt tapi 3,3 volt. Jadi seperti itu. Jadi harus hati-hati. Bisa jadi dia nggak support 5 volt karena memang bisa di 3,3. Ada yang biasanya di penjelasannya itu ada 5 volt toleran. Berarti dia bisa kemasukan 5 volt.
kemasukan tegangan 5 volt. Itu yang spek kakinya ada tulisannya 5 volt toleran biasanya di datasheet. Kalau nggak 5 volt toleran, kemungkinan nanti bisa rusak kakinya, nggak bisa dipakai lagi. Jadi seperti itu ya. Ini sementara yang kita pakai Uno, Nano, dan Mega itu 5 volt semua, nggak ada masalah, masih support. Kalau sudah pakai IoT, umpamanya sekarang yang lagi marak ESP32, itu harus hati-hati, usahakan sensor Anda, push buttonnya itu semuanya terhubung dengan 3,3 volt. Jadi seperti itu. Untuk sementara kita pakai 5 volt. Oke, itu untuk input digital ya. Tugasnya untuk mendeteksi kondisi pinnya. Boleh mendeteksi, kata kuncinya ya. Boleh membaca kondisi pin atau state atau status pin. Nah, kalau yang output digital berarti dia menghasilkan, output kan menghasilkan logic high atau low. Sama, high-nya 5 volt, low-nya 0 volt. Dia menghasilkan. Ya. Jadi seperti itu. Kita bisa menampilkannya di LED atau yang lain. Oke. Nah, ini LED sebagai output ya, nggak perlu saya jelaskan lagi seperti apa LED itu karena sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada saklar. Nah, ini ada saklar toggle, contohnya yang ini toggle ya. Contohnya ada di situ toggle. Ini trainer apa itu namanya? Sistal yang lama. Jadi cetek-cetek gitu, toggle. Ada push button yang kita gunakan push button ini. Kakinya 4. Memang double ya, satu sisi itu double. Terus SP, ST, apa SPST singkatannya? S-nya single, T-nya pole, T-nya throw. Single pole, single throw. Biasanya kakinya cuma 2, banyak ini di pasaran juga. Ya. Terus ada SPDT. Kakinya 3, single pole, double throw. Ya, single pole, double throw. Ada DPST, double pole, single throw. Ada DPDT, double pole, double throw. Bentuknya nggak cuma kayak ini toh, double pole, double throw, macam-macam. Ya, contohnya yang saya pakai di sini itu juga ada double pole, double throw, DPDT. Push button yang saya pakai di sini juga ada. Tuh, macam-macam button ini. Oke, ini cuma gambaran trainer Arduino basic yang digunakan di praktikum ya. Tapi ini yang saya pakai di kuliah ini versi yang medium, versi di atasnya ini. Jadi kelengkapannya lebih lengkap yang ini pastinya. Oke, dasar input dan output pada Arduino. Nah, ini kita ke fungsi yang digunakan langsung. Fungsi yang digunakan untuk mengakses pin input dan output Arduino. Oke. Nah, di sini disebutkan ada 2 jenis input, terutama input ya ini ya. Ada 2 jenis input pada Arduino, ada input analog, ada input digital. Yang kita bahas yang digital dulu. Yang analog nggak usah kita bahas. Di sini ditunjukkan kalau pin analog itu ada di sini, kalau digital ada di sini. Ya, kalau analog biasanya diawali dengan huruf A. Kalau digital biasanya nomor aja. Nomor 1, 2, 3. Kalau analog mulai A0, A1 sampai A5. Ya, jumlahnya 6. Oke, kita bahas fungsi yang digunakan untuk men-setting pin itu sebagai input atau sebagai output. Fungsi yang kita gunakan adalah pin mode. Jadi atau modenya pin itu sebagai apa? Contoh penggunaannya. Nah, di sini sebelum ke contoh penggunaannya kita lihat dulu pin mode, nomor pin, modenya apa. Contohnya langsung pin mode buka kurung 1 menunjukkan nomor pinnya 1, input. Berarti dia sebagai input. Bawahnya pin mode 2 berarti nomor 2, output berarti dia sebagai output. Di sini ada penjelasannya ya. Set pin 1 sebagai input, set pin 2 sebagai output. Seperti itu.
Nah, di sini ya silakan masuk. Di sini kita punya fungsi digital input. Digital input. Membaca sinyal digital dapat dilakukan dengan sintaks digital read. Buka kurung, pin, tutup kurung. Itu. Digital pin, nomor pin digital pada Arduino yang akan dibaca. Umpamanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Mungkin kalau di sini mulai 2 ya, amannya mulai 2 karena 0 dan 1 itu untuk fungsi komunikasi serial atau untuk fungsi upload. Untuk upload program pakai 0 dan 1. Jadi kalau bisa jangan diganggu-ganggu itu. Untuk komunikasi serial yang ada di mana ini, serial monitor itu pakai pin 0 dan 1. Sama uploadnya pakai pin itu. Kalau bisa jangan dipakai. Mulai 2 saja yang dipakai. 2, 3 sampai 13 di sini bisa dipakai untuk digital. Oke. Contohnya di sini ya. Contohnya ada di sini. Oke. Minta tolong salah satu untuk wiring. Tolong ada yang shoot di sini ya. Tolong ada yang shoot, pinjam HP-nya. Ada yang shoot, ada yang ini. Ayo. Ayo, yang wiring siapa? Ayo baru datang aja ayo Mas, sampai Mas. Mas sampai. Dulu. Ini dibongkar dulu, biar tahu. Ini bongkar dulu. Tuh, kabelnya ambil dulu semuanya. Disut kan ya, kabelnya diambil semua dulu. Diambil semua, dicabuti semua. Ke swing ya. Ke swing ya. Yang sebelah sana juga dicabuti semua, diambil aja. Taruh sini kabelnya dulu, ambil aja. Ya ambil. Oke, kita buka programnya. Slide 5.1. Oke, dilihat ini ya, tombol sama dengan 2. Berarti push buttonnya terhubung, salah satu push buttonnya terhubung dengan kaki nomor 2. Oke Mas, di wiring. Lihat angka 2 di sini. Angka 2. Itu hubungkan dengan push button yang pinggir saja biar gampang. Pinggir. Ini push buttonnya bisa dipilih yang pinggir. Oke. Nah. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Kita upload dulu. Ini masih proses upload. Oke, sudah uploadnya. Kita coba sambil lihat serial monitor. Nah, kondisinya 1. Kondisinya logiknya 1 atau 5 volt. Pada saat ditekan pinggir sini ya, ditekan berubah jadi 0. Saya lepas, balik lagi ke 1. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas programnya. Sudah. Coba kita lihat di sini. Integer tombol sama dengan 2. Ini kita buat konstanta ya, yang bernama tombol nilainya 2. Konstanta yang bernama tombol nilainya 2. Terus di sini kita pakai serial begin untuk menampilkan tadi ya di serial monitor. Terus kita punya pin mode. Pin mode tombol, input pull up. Jadi tombol bernilai 2 atau sampai langsung tulis 2 juga nggak ada masalah. Tapi biasanya lebih enak seperti ini, dibuat nama. Umpamanya ya nanti untuk program yang lebih kompleks, umpamanya tombol on, tombol off ya. Kalau tombolnya jumlahnya banyak ya. Terus tombol mungkin tombol pengisian air, tombol pembersihan, dibersihkan ya ininya. Atau
atau seperti apa lah, umpamanya tombol-tombol yang lain, tombol untuk start robot, tombol untuk setting sensor, tombol untuk kalibrasi kalau sudah kompleks. Nah, lebih baik dikasih nama aja, jangan 2, 3, 4 bingung. Mending buat konstanta seperti ini bisa pakai variabel tipe data int, seperti ini bisa pakai define, jadi seperti itu. Enaknya dikasih nama sesuai dengan fungsi dia tombol sebagai apa. Seperti itu. Nah, pin mode tombol koma input pull up. Nah, ini tadi yang nggak ada ya. Ada tambahan di sini pull up. Maksudnya pull up itu apa, Rek? Pull up itu maksudnya adalah atau maksudnya gimana? Lebih pasnya. Berarti kan terhubung dengan tombol ya. Berarti kaki tombol yang terhubung dengan mikro ini dia dikasih logik 1 atau 0, high atau low. Pull up. Berarti high. Kata kuncinya di up. Ada pull up, ada kebalikannya pull down. Jadi kalau pull up berarti button ini yang terhubung dengan mikro ya, terutama yang terhubung dengan mikro itu dihubungkan dengan resistor pull up, yang mana kaki resistor itu satunya terhubung dengan 5 volt atau high. Makanya tadi sebelum ditekan dia sudah logiknya 1 seperti ini. Kalau tak tekan malah, kalau saya tekan malah jadi 0, saya lepas 1, berarti logiknya high. Nah, karena ini berhubungan dengan apa itu namanya skematik atau rangkaian yang kita pakai. Untuk trainer ini saya pakai model seperti ini buttonnya. Jadi ini kaki yang terhubung dengan mikro ya, ambil saja yang ini, semuanya sama ya. Ambil saja yang ini yang terhubung dengan mikro. Terus ini buttonnya, terus kaki yang satu lagi terhubung dengan ground. Jadi seperti itu. Nah, kaki yang ini di kondisi awal dia kalau tidak di pull up statusnya 0. Kalau ditekan dia kan terhubung dengan ground 0 juga. Jadi seperti itu. Makanya push button dengan model rangkaian seperti ini, maka kaki yang sebelah sini satunya ini harus dihubungkan dengan pull up, resistor pull up. Sudah ada bawaannya di Arduino ini. Chip-chip yang sekarang itu rata-rata sudah ada bawaan resistor pull up-nya. Tinggal modding aja, nggak usah nambahin resistor eksternal. Sampai nambahin juga nggak bisa, sebenarnya sih bisa ditambahin resistor di sini eksternal terhubung dengan 5 volt dan push button bisa, tapi habis-habisin space sama nanti lebih mahal, lebih ribet rangkaiannya juga. Jadi gitu. Chip-chip Arduino yang sekarang dipakai baik itu yang ATmega 328 ini ya Uno, Nano dan Arduino Mega itu sudah ada internal pull up-nya. Tinggal nambahin pull up, tulisan pull up gitu aja sudah bisa diakses. Terus IoT itu ESP32 juga ada, STM32 apalagi juga ada. Nah, microcontroller yang apa itu namanya, yang lama edisi atau versi sebelum ATmega itu, mungkin yang masih AT89S51 itu belum ada resistor pull up internalnya. Jadi dulu zaman saya kuliah itu ada microcontroller yang di dalamnya belum ada bawaan resistor pull up-nya. Jadi harus masang tuh resistornya. Pokoknya semua input itu harus dikasih resistor pull up. Mayoritas pakai resistor pull up. Kalau nggak gitu, statusnya akan rancu. Nanti akan kita buktikan ya. Kita buktikan pada saat kita tidak menggunakan resistor pull up. Nanti seperti apa efek dari program ini. Oke. Untuk saat ini kita kan masih pakai resistor pull up yang ada di sini ya. Coba pull up-nya saya hilangin.
gitu aja, input aja. Kita upload. Jadi ini tinggal input saja, pull up-nya kita hilangin. Nanti efeknya seperti apa? Tadi belum ditekan, belum diapa-apain, satu ya. Ini perlu diupload lagi. Masih ada nyimpen tegangannya. Jadi ini kondisi awal belum diapa-apain 0, logiknya low. Pada saat saya tekan masih low juga. Jadi tidak ada perubahan status di sini. Sama aja. Ini kan yang membingungkan kan. Jadi gitu, nggak ada perubahan status. Saya tekan berapa kali pun nggak ada perubahan status. Makanya dalam menggunakan push button umumnya orang atau umumnya aplikasi itu mesti inputnya di pull up, umumnya gitu. Tadi berarti kalau nggak ditekan 1 ditekan 0 kan ya? Bisakah dibalik? Bisa, tergantung desainernya atau yang ngoding dan yang buat hardware-nya. Bisa dibalik, logikanya bisa dibalik. Tapi umumnya orang biasanya kalau nggak ditekan logiknya 1, ditekan logiknya 0. Nah ini bukti pada saat kita tidak menggunakan pull up. Jadi kondisi awalnya ya tetap gini nih, terus 0, tak tekan ya 0, nggak ditekan ya 0. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada gunanya push button ini. Ya, biar push button ini berfungsi dengan normal, saya kembalikan menjadi input pull up. Jadi seperti itu ya. Jadi zaman saya kuliah dulu belum pegang ATmega atau AVR itu harus nambahin satu-satu tuh. Pokoknya push button pull up, push button lagi pull up, sensor apa pull up kalau input. Jadi agak ribet. Mungkin yang belakang bisa geser situ rek. Mungkin temennya ada yang baru datang. Ini loh, kosong ini loh. Oke. Nah ini sudah kita kembalikan ke kondisi awal. Ya, kalau inputnya kita pull up, hasilnya seperti ini. Kita tekan, hasilnya 0. Kembali lagi ke sana. Oke. Nah, ini pin mode ya. Tadi kita sudah bahas pin mode ya. Tombol, input pull up. Kalau output ya tinggal merubah output gitu aja. Terus di sini cara baca kondisi pin atau kondisi tombol boleh, karena ini terhubung dengan tombol ya. Pakai digital read dalam kurung tombol. Tombol ini bisa Anda ganti dengan 2, karena nilai tombol sama dengan 2. Ya, dibuat konstanta seperti itu. Terus ditampilkan nilai ini keadaan tombol di serial print ini, di serial monitor. Kalau nggak nilainya 1 ya 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Sebelum kita lanjutkan ke yang output. Ini digital read sebagai input. Silakan. Kalau ini cuma cuma modifikasi dari program sebelumnya, modifikasi saja. Bahwasannya status pin itu bisa dimasukkan di if else penyeleksian. Jadi umpamanya pada saat kita tekan muncul tulisan apa, atau menyalakan LED atau mematikan LED. Ya. Kalau kita coba ini ya,
Nah, kalau kita tekan, muncul tulisan tombol ditekan. Kalau kita biarkan, muncul tulisan tombol tidak ditekan. Saya upload. Pakai if else biasa. Pakai if else biasa. Nah, ini tombol tidak ditekan. Kita tekan, tombol ditekan. Pas. Ya, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ini cuma if else saja, main if else saja ya. Main if else saja. Di sini if keadaan tombol 0 harus ngapain, else harus ngapain. Oke. Monggo mungkin ada yang belum atau kurang dimengerti, silakan ditanyakan, Rek. Soalnya semakin lama semakin agak sulit biasanya. Ya. Nah, ini setelah digital input membaca status tombol atau sensor yang lain ya, sensor encoder atau rotary encoder yang mengeluarkan pulsa itu bisa juga pakai digital input. Ya, membaca menjadi digital input. Kalau output dia menghasilkan sinyal ya, atau menghasilkan tegangan. Lebih tepatnya sinyal digital di sini ya. Pakai digital write. Kalau tadi kan read baca, kalau di sini write tulis. Jadi di sini ada ketentuan nomor pinnya berapa, koma nilai high atau low. Jadi seperti itu. Di sini contohnya digital write nomornya 13, kondisinya high. Di sini digital write nomor 13, kondisinya low. Tadi kan low-nya 0, high-nya 5 volt atau plus minus ya. Kadang 4,9, 4,8, nggak pas 5 volt ya. Kalau pakai supply seperti ini dari laptop langsung biasanya agak drop dikit. Yang penting dropnya nggak sampai separuhnya, 2,5 gitu enggak. Dropnya paling 4,8, 4,7 berapa gitu. Kalau power supply-nya pakai eksternal dari adaptor biasanya lebih stabil, 4,9 sekian. Pokoknya mendekati 5. Jadi seperti itu. Nanti kita uji dengan AVO ya. Oke, ini kita tulis dulu programnya. Coba 5.3. Nah, ini cuma program blinking light aja. Biar bisa ngukur dengan AVO, coba saya perlama ini setiap 5 detik ya. Jadi high-nya 5 detik, low-nya juga 5 detik. Kita upload kaki nomor 13 yang dipakai ini. Nanti minta tolong ada 2 anak, satunya pegang AVO, satunya ngukur, satunya lagi ngesutin. Oke. Ayo, saya butuh 2 orang untuk megang AVO sama ngukur. Ayo. Mas, 2 orang kemudian. Ya. Itu AVO-nya. Setting ke volt ya. Setting ke volt. Semua. Ya, cabut semua. Yang sebelah sana juga dicabuti semua, diambil aja, ditaruh sini kabelnya dulu, ambil aja. Ini juga. Ya, ambil. Oke, kita buka programnya. 20 boleh. On off. Nah, terus coba usut. Oke, itu sudah di setting default ya, 20 ya. Kita buktikan kalau memang benar output pada saat high itu 5 volt. Nah, ini dari nomor 13. Yang merah nomor 13, yang hitam ke ground ini. Ini groundnya.
Sampai sambil tunjukkan ke teman-teman mas, nilainya tegangannya berapa. Itu sama kaki nomor 13, cari 13. Pinggir sendiri itu kayaknya ya. Nah, itu berapa? Minus. Maskan. Itu balik. Jangan nyentuh yang merah. Nah, itu 13. Nah, itu. Berapa? Minus. Balik. Paskan mas. Berapa itu? 0 ya. Nol. Jadi ini yang saya tunjukkan ke teman-teman. Ini aponya. Aponya 0 ya, paskan. Berapa itu 0? 0, oke. Jedanya 5 detik. Nanti berubah jadi 4,7-an mungkin. Nah, ini berapa? 4,7. Ya. Ya. Berarti sudah bisa yang ini. Ya. Berarti kalau low itu dia 0, kalau high di sini setelah diukur 4,7. Ya karena samplingnya jadi satu sama laptop ya. Jadi mungkin ada drop-dropnya dikit. Ya. Jadi 4,7 itu masih reasonable, masih diperbolehkan 4,7, dia dianggap high. Pokoknya nggak sampai 2,5 atau 3. Kalau 4,7 masih dianggap high. Memang nggak pas 5 volt, 5,0. Di situ hubungkan dengan push button yang pinggir saja biar gampang. Yang pinggir, yang ini push buttonnya bisa dipilih yang pinggir. Oke. Nah. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Kita upload dulu. Berubah jadi 0. Saya lepas, balik lagi ke 1. Tolong enggak. Mesti plus minus, kadang 4,9, kalau sampai eksternal ya kadang 5 lebih. Tapi itu enggak ada masalah. Masih masuk dalam toleransi tegangannya. Oke. Ini cuma blinking light biasa, light nyala mati. Oke, sekarang silakan dibuka walkway-nya. Yang mbak laptop dibuka walkway-nya buat rangkaian dengan menggunakan 8 LED. Untuk wiringnya di sini ya. Nomor 2 LED 7 bolehlah. Ini penamaan di tempat saya saja LED 7. Kaki nomor 3 Arduino terhubung dengan LED 8, L6, LED 6 dan seterusnya. Oke. Jangan lupa LED itu harus pakai resistor ya. Kayak inilah saya kasih yang sudah saya kerjakan ini ya. Namun punya saya cuma 4, sampai tambahin 4 lagi. Ya, perhatikan mana yang kaki anoda, yang katoda. Yang C ini berarti katoda, yang A ini berarti anoda. Jangan kebalik ya. Untuk LED-nya ini saya buat aktif high. Aktif high. Jadi dia nyala pada saat dikasih logic 1 atau high. Oke, silakan. Sampean sambil nunjukkan ke teman-teman mas, nilainya tegangannya berapa. Itu sama kaki nomor 13, cari 13. Pinggir sendiri itu kayaknya ya. Nah, itu berapa? Min 4, minus 0,0. Paskan dulu. Kebalik sisi mas. Jangan nyentuh yang merah. Nah, itu 13. Nah, itu berapa? Minus. Minus. Oh, kebalik ini. Nol ya. Nah, itu disebut mas 0. Jadi ini yang saya tunjukkan ke teman-teman. Ini avonya. Avonya 0 ya, paskan. Berapa itu 0? 0. 0, oke. Jedanya 5 detik.
nanti berubah jadi 4,7-an mungkin. Nah, ini berapa? 4,0 lagi. 4,7. Iya. Ya. 4,7 lagi, Pak. Ya. Berarti sudah disediakan. Sudah saya kasih slide-nya di grup. Tinggal lihat ini saja wiringnya. Nanti silakan diprogram. Yang gambar laptop, ayo ke sini bantu saya nge-wiring. Yuk. Yang gambar laptop. Ayo Mas. Ayo yang ini dicabut. Silakan di-wiring sesuai dengan tabel ini. Ini cabutan dulu. Mulai kaki nomor 2 ya, 2 sampai 9. LED-nya yang penting urut dulu aja. Diurutkan. Yang bawa laptop silakan mulai di wiring. Hati-hati nyopot punya saya Mas. Mati ke asalan itu. Apa nggak iso? Yang bawa laptop silakan mulai di wiring. Hati-hati nyopot punya saya Mas. Mati ke asalan ini. Apa nggak iso lah? Pokoknya LED-nya diurut aja. Dipasang semua, Pak. Iya. Oke, ya sudah, terima kasih. Pokoknya LED-nya diurut aja. Iya, maksudnya story betul. Oh, ini nyam. Wolu, questo story wolu. Come kemarin? Ya. Oh, benar. Iya, apa responden sih? Apa ya? Oh, no. Responden apa gitu? Pembuatan itu. Iya, mana tak ada lain. Iya, kok mana bisa? Tidak ada yang Atau cici.
Iya, PTN Oke. Oke. Ini programnya cuma LED nyalamati tapi nyalamatinya berjamaah ya, jumlahnya 8. Sebelumnya kan cuma satu aja ya. Ini jumlahnya 8. Oke, coba kita upload dulu. Nah ini LED-nya nyalamati berbarengan ya, 8-8-nya nyalamati bersamaan. Punya sampean juga hasilnya harusnya sama ini, nyalamati berbarengan. Programnya simpel rek, coba gini aja ya. Di setting, ayo coba coding sendiri ya. Ping mode ini ya, 2, output tinggal copy paste ke bawah aja sampai 9 ini. Terus di yang di dalam loop cuma digital write kondisinya high di sini sampai 9, 2 sampai 9. Terus di delay, terus digital write low 2 sampai 9. Oke, ya, silakan dicoba. Bisa disut mas hasilnya mas. Yang programnya 5.4 ya. Oh, itu terus sama. Aku kopi saya di Sambil buat ya, sambil saya absen. Sydney, Sherly, Ramadhani, Hisba, Muhammad Hisba, Diaun, Gilang, Nadia Adel. Oke. Kenapa? Maulana Malik. Farhaneka, Wijaya, Ahmad Aksan, Dada, Iwan Ijen, terus Farhan Aditya, Agus Wahyudi, Rizal, Lukito, Ari Ardiansa, Ardianto, Isa, Dani Prayoga, Farizal Yusuf, Herlianto, Vina, Gulam, Aditya Wisnu, Mujab, Rio, Niko Aulia,
Safri, Atir. Ridwan, Riko, Ahmad Febriansyah, Fajar Aditya, Ananda, Irsyad, Terus iki. Zainal, Oh, anu kurang berarti chamber. Batu Tamam, Mukti, Oh, ini kok karena pertama. Fairus, Indah Nur Rahman, Hadiansah, Gilang, Robi, Robi, Andika, Zul Asmil, Kuru, Pokoknya ikut kelas tadi, Pak. Asmi. Asmi saya. Seluruh asmi. Ini udah ketiga kalinya nih, Mas. Ya, apa ya? Indra Rizky, yang satu kosan bilang apa? Ayo. Ahmad Samsudin, Kau sekali lagi gak masuk, gue lagi. Oke. ada yang satu kosan. Ini Pak satu kamar Pak, satu kamar Pak. Kan dia Tidur Pak. Gak solid ya, gak solid. sampai juga masuk kelas ini. Ketiduran. Waduh, berhasil lagi. Ini berapa sampai? 65. Prasetyo. Sampai ini berapa? 8. Ya. Dimas Nur. Ada yang sudah bisa? Codingnya kan tinggal kopas-kopas saja, tinggal write. Ada yang sudah bisa? Sudah? Mungkin disut pada saat saya ke sana. Soalnya partisipasi itu ada. Selanjutnya itu ada 8. Kalau yang saya contohkan di ini tadi cuma 4. Yang ini 8. Ini udah belum? Persis. Wiringnya saya tampilkan ya, wiringnya. Ini cuma 4 sampai tambahin sendiri jadi 8. Wiringnya. Oh ini yang satu-satu ya? Satu. Oh iya, ini sampai paham. Oke. Ini urut Gantian. Ya itu program selanjutnya itu. Pastikan
tersambung ya. Kadang ini kalau belum ada, jadi kalau sampai mengeluarkan wire ini hijau ini, kalau belum nyambung dia belum keluar namanya berarti satu-satu gantian. Coba. Ya, nyalanya satu-satu, tolong yang belah sana diperhatikan, nyalanya satu-satu bergantian.